Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Soluan dengan nomor induk 24064686665. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kriteria penilaian terhadap tugas besar mata kuliah komputasi teknik dengan judul Analisis Pemilihan Heat Pipe untuk Efisiensi Termal pada Solar Flow Dehydrator. Penelitian ini mengevaluasi optimasi teknologi heat pipe untuk meningkatkan efisiensi termal pada solar flow dehydrator, di mana sistem pengeringan yang kita ketahui pada umumnya atau dapat dibilang sistem pengeringan konvensional cenderung boros energi dan berkontribusi langsung pada emisi karbon, sehingga diperlukan alternatif yang lebih berkelanjutan. Melalui simulasi ini, material dan working fluid akan dipilih yang paling optimal, dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, material yang terbaik adalah tembaga dan working fluid terbaik adalah etanol, terbukti memberikan efisiensi termal tertinggi dengan RTH rendah, yang artinya kemampuan perpindahan panas yang optimal dengan kerugian energi yang minimal. Dan sistem ini mampu mempercepat pengeringan hingga 15% dan mengurangi konsumsi energi sebesar 25%. Dan penelitian ini pun juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDG 7 dan SDG 13, di mana kontribusi signifikan dalam pengembangan teknologi pengeringan makanan, hemat energi, ramah lingkungan, efisien, dan potensi implementasinya juga bisa diterapkan dalam skala mikro ataupun skala menengah. Ini merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh Dheeraj, yaitu pengintegrasian heat pipe pada solar food dehydrator, di mana yang tertera pada gambar di kiri bawah, pada komponen evaporative tube collector itu diintegrasikan heat pipe di dalamnya, namun berdasarkan riset yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, kebanyakan heat pipe yang digunakan pada pengintegrasian tersebut adalah jenis thermosifon. Dan pada riset yang saya lakukan, heat pipe yang digunakan adalah model flat heat pipe, di mana bagian kondensernya akan ditambahkan fin yang langsung terhubung pada bagian manifold. Itu salah satu komponen dari evaporative tube collector yang ada pada solar flow dehydrator ketika menggunakan solar. Dan pada riset ini fokusnya adalah pemilihan material dan working fluid terbaik yang agar mendukung kinerja flow dehydrator yang diharapkan akan menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan. Lanjut, yaitu kriteria penilaian pertama, yaitu deep awareness of light. Penelitian ini dimulai dengan kesadaran mendalam bahwa teknologi modern memiliki potensi besar untuk menjadi alat penjaga keseimbangan alam, terutama dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, pengembangan teknologi heat pipe pada solar flow dehydrator bukan hanya merupakan solusi teknis, tapi juga manifestasi tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Sang Pencipta. Teknologi ini memanfaatkan energi matahari sebagai sumber daya yang melimpah dan bersih untuk menggantikan energi fosil yang boros dan merusak lingkungan. Di mana kesadaran ini didasari atas nilai spiritual yang tercermin dalam pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan hukum alam dengan penuh rasa syukur dan bertanggung jawab. Di mana peneliti juga saya selaku subjek dari riset yang dilakukan ini pada tugas besar menyadari bahwa pentingnya menjaga objektivitas, terutama dalam menganalisis data, membuat keputusan berbasis bukti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan transparan, terukur, dan etis. Dan etika penelitian pun juga tetap dijaga melalui validasi data, pemanfaatan literatur yang kredibel, dan orientasi terhadap solusi yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan ini, penelitian ini tidak hanya menjawab tantangan teknis, tapi juga memperkuat hubungan antara teknologi dan nilai-nilai spiritual yang mendasarinya. Lanjut, yaitu pada kriteria penilaian kedua, intention, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi termal pada sistem food dehydrator melalui pemilihan kombinasi material dan working fluid pada heat pipe yang paling optimal. Dan dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga mendukung transformasi sistem pengeringan makanan yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan hemat energi. Penelitian ini juga berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, khususnya industri kecil menengah yang membutuhkan teknologi sederhana namun efektif untuk
meningkatkan produktivitas dengan berfokus pada pengurangan emisi karbon, konsumsi energi fosil, dan juga mendukung Sustainable Development Goals, yaitu SDG 7 tentang energi bersih dan terjangkau, dan SDG 13 tentang aksi iklim. Dan tujuan ini relevan tidak hanya secara teknis, namun juga secara sosial, di mana solusi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UMKM, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara berkelanjutan, juga mencerminkan komitmen saya selaku subjek dari penelitian ini untuk menjaga kualitas hasil melalui analisis yang presisi, penggunaan data yang terukur, dan pengujian yang akurat. Lanjut pada kriteria penilaian ketiga, yaitu initial thinking, di mana penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi dalam pengeringan makanan berbasis energi surya, di mana teknologi ini seringkali memiliki efisiensi yang rendah, distribusi panas yang tidak merata, dan waktu pengeringan yang cukup lama. Saya selaku peneliti mengkaji akar masalah dengan pendekatan sistematis, termasuk analisis terhadap keterbatasan material heat pipe yang digunakan saat ini dan pemilihan working fluid yang kurang optimal, dan dari perspektif stakeholder, terutama UKM, menjadi perhatian utama karena solusi yang dihasilkan harus dapat diimplementasikan dengan mudah dan ekonomis. Masalah ini juga ditempatkan dalam konteks global di mana kebutuhan akan teknologi ramah lingkungan semakin meningkat seiring dengan upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Dan analisis didukung oleh data literatur yang relevan dan hasil simulasi awal yang memastikan bahwa solusi yang diusulkan tidak hanya teoritis namun juga praktis dan aplikatif. Penelitian ini juga merupakan upaya untuk menjawab tantangan global dengan solusi inovatif berbasis bukti dan dapat diterapkan di berbagai skala industri. Lanjut pada bab keempat, yaitu idealization, di mana solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah integrasi heat pipe yang berbahan tembaga dan cairan kerja etanol untuk meningkatkan efisiensi termal solar. Dehydrator, di mana material tembaga dipilih karena memiliki konduktivitas termal yang tinggi sehingga mampu mempercepat heat transfer, dan working fluidnya etanol karena sifat termodinamikanya cocok pada rentang suhu operasi solar food dehydrator, di mana berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, solar food dehydrator itu memiliki temperatur operasi itu 60-70 derajat, dan proses idealisasi ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa properti seperti konduktivitas termal dari material, resistensi termal, efisiensi perbedaan panas, dan selain itu juga solusi ini dirancang agar scalable dan adaptable sehingga dapat diterapkan pada berbagai konfigurasi sistem dan skala industri, dari skala rumah tangga hingga industri kecil menengah. Dengan desain yang sederhana namun inovatif, penelitian ini juga tidak hanya menghasilkan solusi teknis yang efektif, tapi juga mendukung prinsip keberlanjutan, di mana integrasi heat pipe ini mungkin pengurangan konsumsi energi fosil sehingga mendukung aksi iklim global dan mendekati tujuan pembangunan berkelanjutan. Lanjut, yaitu pada bagian instruction set, di mana penelitian ini dirancang dengan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan implementasi solusi berjalan dengan lancar, dimulai dengan pengumpulan parameter penting seperti panjang, diameter heat pipe, konduktivitas termal, dan lainnya. Dan langkah selanjutnya adalah simulasi numerik untuk menghitung laju perpindahan panas, efisiensi termal, resistensi termal, dan waktu pengeringan. Dan setelah dilakukan kedua tahap itu, hasil simulasi akan divisualisasikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan hubungan antara efisiensi termal, material cairan kerja, dan parameter waktu. Data yang dihasilkan dibandingkan dengan data literatur dari bagian proses validasi dan verifikasi untuk memastikan akurasi. Penelitian ini juga dirancang untuk bersifat iteratif, di mana untuk kedepannya harus dilakukan juga simulasi secara 2 dimensi, bahkan 3 dimensi agar hasilnya itu dapat lebih mendalam dan distribusi panasnya pun juga lebih dapat terjelaskan secara komprehensif. Dan dokumentasi penelitian disusun secara profesional agar dapat digunakan sebagai referensi oleh penelitian lain. Dan pendekatan ini memastikan solusi yang dihasilkan tidak hanya secara teknis namun dapat juga diterapkan efektif dan mendukung keberlanjutan. Dan berdasarkan yang tertera pada gambar, ini merupakan riset yang telah dilakukan oleh Nanendra, yaitu saya mengambil acuan di sini untuk input dari aplikasinya tersebut, di mana
spesifikasi dari tiap working fluid dan material apa yang cocok dengan working fluid tersebut itu tertera juga pada riset ini. Dan untuk properti dari tiap working fluidnya juga dijelaskan pada paper ini untuk input parameter pada aplikasi yang akan saya buat berbasis web. Dan ini merupakan hasil dari simulasi satu dimensinya, di mana input parameternya ada length of heat pipe, panjangnya, diameter of heat pipe, thermal conductivity, thermal temperature difference, heat transfer coefficient, dan operational temperature. Dan resultnya adalah surface area, heat transfer rate, dan waktu pengeringan, efisiensi, juga thermal resistant. Dan juga nanti akan didukung juga pada hasil berupa grafik. Sekian presentasi yang saya lakukan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.